Nama saya Indah Kusuma Wibowo dan umur saya 34 tahun. 4 tahun lalu, pada malam sebelum Hari Ibu, saya menemukan bahwa saya telah dihapus dari keluarga saya sendiri. Dikeluarkan dari grup WhatsApp keluarga kami seperti orang asing, seperti seseorang yang tidak pernah dianggap ada. Pesan ibu saya kepada saudara-saudara saya sangat jelas. Semua anakku sukses kecuali Indah. Dia memilih menjadi guru rendahan. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai putriku. Saya tidak berteriak. Saya tidak meneleponnya sambil menangis. Saya hanya menghilang seperti yang dia inginkan. Apa yang ibu saya tidak tahu adalah bahwa 4 tahun kemudian, saya akan berdiri di panggung di depan 500 orang dengan Gubernur Jawa Barat menjabat tangan saya. Dan dia akan duduk di antara penonton, tanpa undangan, menunggu momen sorotan yang tidak akan pernah datang. Sebelum saya menceritakan apa yang terjadi selanjutnya, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan, tetapi hanya jika cerita ini benar-benar berbicara kepada Anda. Dari mana Anda menonton sekarang? Dan jam berapa di tempat Anda berada? Biarkan saya mulai dari awal. Malam di mana saya menyadari bahwa saya telah kehilangan keluarga yang saya kira saya miliki, dan mulai membangun keluarga yang sebenarnya pantas saya dapatkan. Tumbuh dewasa, keluarga Kusuma adalah apa yang orang-orang di kawasan elit Menteng sebut sebagai keluarga sempurna. Ibu saya, Ratna Kusuma, pensiun dari posisinya sebagai manajer bank regional pada usia 55 tahun. Bukan karena dia butuh istirahat, tetapi karena dia akhirnya mengamankan kursinya di klub golf Pondok Indah yang eksklusif. Biaya keanggotaannya saja lebih besar dari gaji tahunan saya. Dia mengenakan selendang sutra batiknya seperti baju zirah, selalu disampirkan begitu saja di bahunya, selalu dengan nada warna lembut yang membisikkan orang kaya lama. Meskipun kekayaan kami baru berumur 1 generasi. Kakak perempuan saya, Vina, adalah permata mahkota. 38 tahun, seorang ahli bedah plastik di Jakarta Selatan, dengan klien yang mencakup pembawa berita lokal dan istri politisi. Dia memposting foto jam tangan Rolex Datejust-nya yang tergeletak santai di meja restoran. Kuku-kukunya yang terawat sempurna menggenggam gelas sampahnya di acara gala amal. Setiap acara kumpul keluarga, dia akan memberitahu kami tentang prosedur perbaikan halus terbarunya, seolah-olah kami tidak bisa melihat pengetatan di sekitar matanya, bibir yang tampak lebih penuh setiap tahun. Lalu ada Budi, 40 tahun, pengacara korporat di kawasan SCBD, mengendarai Mercedes G-Wagon yang dia pastikan parkir di tempat yang paling terlihat di setiap pertemuan keluarga. Dia punya istri bernama Caroline, yang mengoleksi tas desainer seperti cara beberapa orang mengoleksi prangko. Secara metodis, obsesif, selalu berburu edisi terbatas berikutnya. Dan kemudian ada saya, Indah, si bungsu, orang yang tidak cukup pas dengan portofolio keluarga. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri Cisarua, sebuah sekolah kecil yang terselip di daerah pertanian berbukit sekitar 90 km dari rumah kolonial mewah ibu saya. Mobil Honda Jazz saya berusia 12 tahun. Apartemen saya bisa muat di dalam lemari pakaian, walk-in closet milik Vina. Tapi inilah yang tidak pernah disebutkan siapapun di acara makan siang klub sosialita itu. Ibu saya memiliki 2 anak yang sukses, seorang dokter dan seorang pengacara. Bukan 3. Tidak pernah. Saya tidak memilih mengajar karena saya tidak bisa melakukan hal lain. Ketika saya lulus SMA, saya memiliki nilai rata-rata yang hampir sempurna, dan tawaran beasiswa penuh untuk kuliah kedokteran di UI. Jalur yang sama yang ditempuh Vina 1 dekade sebelumnya. Ibu saya sudah memesan stiker mobil calon dokter untuk mobilnya. Dia sudah memberitahu semua temannya di klub. Narasinya sudah ditetapkan. Tapi saya menghabiskan musim panas itu menjadi sukarelawan di camp literasi untuk anak-anak kurang mampu di kabupaten kami. Ada seorang anak laki-laki, Bagas, 8 tahun,
tidak bisa membaca lebih dari tingkat kelas 1, telah diberitahu seumur hidupnya bahwa dia lambat. Pada bulan Agustus, dia melahap buku-buku cerita tebal. Hari ketika dia menyelesaikan satu buku cerita sendirian, dia memeluk saya begitu erat hingga saya pikir tulang rusuk saya akan retak. Itulah momen saya mengetahuinya. Saya menelpon ibu saya malam itu untuk memberitahunya bahwa saya menolak beasiswa kedokteran itu. Saya akan belajar pendidikan sebagai gantinya. Saya ingin mengajar sekolah dasar. Keheningan di ujung sana berlangsung selama 17 detik. Saya menghitungnya. "Kamu membuang hidupmu," akhirnya dia berkata. "Untuk apa? Gaji PNS dan anak-anak yang tidak tahu berterima kasih." Dia tidak datang ke wisuda sarjana saya. Berkata dia punya konflik jadwal, pesta kebun di klub pada akhir pekan yang sama. Vina mengirim kartu dengan cek senilai Rp750.000 dan catatan yang berbunyi, "Semoga sukses dengan karir kecilmu." Saya mencairkan cek itu. Saya butuh bahan makanan. Tetapi saya tidak pernah melupakan pesan di balik kata-kata itu. Kamu salah pilih. Kamu memilih menjadi kurang. Dan kami tidak akan pernah membiarkanmu melupakannya. Saya tidak memilih untuk menjadi miskin. Saya memilih makna. Bagi ibu saya, kedua hal itu persis sama. Pengucilan itu tidak terjadi sekaligus. Itu merayap perlahan, seperti jamur di sudut ruangan yang tidak ada yang mau membersihkannya. Acara makan malam keluarga tahun 2019. Saya tiba di rumah ibu saya dengan membawa puding ubi buatan sendiri, resep favoritnya, yang dulu sering dibuat Nenek Ratih. Ketika saya masuk ke ruang makan, saya menemukan kartu nama saya di meja lipat kecil di sudut. Meja yang disiapkan untuk anak-anak tiri Vina dan keponakan balita Budi. "Oh sayang, kami kehabisan tempat di meja utama," kata ibu saya, membetulkan anting-anting mutiaranya. "Kamu tidak keberatan kan? Kamu sangat pandai dengan anak-anak." Saya berusia 30 tahun. Natal tahun itu lebih buruk. Saya menghabiskan 3 minggu merajut syal kasmir untuk ibu saya dengan warna abu-abu merpati favoritnya. Ketika dia membukanya, dia mengangkatnya, tersenyum tipis dan berkata, "Betapa buatan tangannya." Kemudian dia menoleh ke Vina, yang memberinya tas tangan Chanel, dan menghabiskan 20 menit berikutnya memuji jahitannya, perangkat kerasnya, keahliannya. Sial saya berakhir di lemari mantel. Saya menemukannya di sana 2 bulan kemudian, masih di dalam kertas tisu. Label yang sudah saya lepas dengan hati-hati dimasukkan kembali ke dalamnya. Tapi pukulan terakhir datang pada ulang tahunnya di awal tahun 2020. Saya menelpon untuk menanyakan jam berapa makan malamnya. "Oh, indah," katanya. Suaranya meneteskan penyesalan yang terlatih. "Restoran itu hanya punya 6 kursi yang tersedia. Ayahmu, Budi dan Caroline, Vina dan pasangannya. Kamu mengerti kan? Keluarga adalah yang utama." 6 kursi. Dan entah bagaimana saya tidak cukup dianggap keluarga untuk mengisi salah satunya. Tapi semua itu, meja lipat, syal yang terlupakan, restoran yang tidak punya tempat, tidak ada yang mempersiapkan saya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Satu-satunya orang di keluarga saya yang masih memperlakukan saya seperti saya adalah sepupu saya, Rina. Dia berusia 24 tahun saat itu. Putri Tante Tati, 8 tahun lebih muda dari saya, baru lulus kuliah dan bekerja pekerjaan pemasaran pertamanya di Bandung. Kami sudah dekat sejak dia masih kecil. Saya biasa mengasuhnya di akhir pekan, membawanya ke perpustakaan, membantunya mengerjakan PR ketika orang tuanya sendiri terlalu sibuk bertengkar. Rina adalah tipe orang yang menyadari ketika Anda sedang sakit hati, bahkan ketika Anda mencoba menyembunyikannya. Malam sebelum Hari Ibu 2020, telepon saya berdering pada pukul 23.47. Nama Rina menyala di layar. Ketika saya menjawab, suaranya gemetar.
Indah, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus, tapi kamu berhak tahu. Perut saya terasa jatuh. Apa yang terjadi? Cek WhatsAppmu, grup keluarga. Saya membuka aplikasi, menggulir ke makan malam keluarga Kusuma. Grup yang dibuat ibu saya 3 tahun lalu untuk mengoordinasikan hari libur. Saya tidak ada di dalamnya lagi. Rina, aku tahu mereka mengeluarkanku. Ibumu meminta Vina melakukannya minggu lalu, tapi dia baru sempat melakukannya malam ini. Suara Rina pecah. Indah, aku minta maaf. Aku men-screenshot semuanya. Aku mengirimkannya padamu sekarang. Ponsel saya bergetar. Satu gambar, lalu yang lain. Saya menatap layar pada kata-kata ibu saya yang membeku dalam tinta digital. Dan sesuatu di dalam diri saya menjadi sangat sunyi. Kenapa kamu memberitahuku ini? Bisik saya. Karena kamu keluargaku, kata Rina. Bahkan jika mereka telah memutuskan kamu bukan keluarga mereka. Saya menyimpan tangkapan layar itu di folder yang saya beri judul Bukti. Saya tidak tahu saat itu bahwa saya akan membutuhkannya. Saya hanya tahu saya tidak bisa membiarkan kata-kata itu menghilang. Saya membaca tangkapan layar itu 47 kali malam itu. Bukan karena saya tidak mengerti kata-katanya. Saya memahaminya dengan sempurna. Saya membacanya berulang-ulang karena sebagian dari diri saya terus mencari celah. Frasa yang mungkin berarti sesuatu yang berbeda. Konteks yang bisa melembutkan pukulan. Tidak ada. Pesan itu dari ibu saya yang diposting di grup keluarga pada pukul 20.32. Pengingat, makan malam hari ibu di Hotel Mulia jam 7 malam tepat. Semua anakku akan ada di sana. Semua anakku yang sukses. Indah memilih menjadi guru rendahan. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai putriku. Tolong, jangan sebut namanya besok. Di bawahnya, Vina membalas dengan emoji hati. Hanya hati. Tidak ada protes, tidak ada keraguan. Balasan Gudi, dimengerti Bu? 2 kata. Hanya itu nilai saya bagi saudara laki-laki saya. 2 kata dan kepatuhan total. Saya duduk di tepi tempat tidur di apartemen studio kecil saya, ponsel tergenggam di tangan saya. Dan saya tidak menangis. Saya ingin, Tuhan, saya ingin hancur, berteriak ke bantal, menelpon ibu saya dan menuntut penjelasan. Tapi apa yang akan diubah oleh itu? Dia sudah membuat keputusannya. Dia mengumumkannya kepada keluarga seperti rilis pers. Indah bukan lagi salah satu dari kita. Dan semua orang setuju. Saya tetap terjaga sampai jam 2 pagi. Menatap pesan-pesan itu, membaca stempel waktunya, menyadari bahwa tidak ada satu orang pun, bukan ayah saya, bukan bibi saya, bukan siapapun yang membantah. Rina adalah satu-satunya yang berpikir untuk memperingatkan saya. Saat matahari terbit, saya sudah membuat keputusan sendiri. Jika ibu saya menginginkan saya pergi, saya akan pergi sepenuhnya. Dengan syarat saya sendiri. Tapi saya tidak akan lupa, dan saya tidak akan menghapus tangkapan layar itu. Beberapa bukti transaksi harus disimpan selamanya. Pagi hari ibu, saya bangun dalam keheningan. Tidak ada telepon, tidak ada SMS, tidak ada pesan canggung, kami merindukanmu, berharap kamu bisa datang, dari Vina. Tidak ada sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya tidak mengirimi ibu saya bunga. Saya tidak menelpon untuk mengucapkan selamat hari ibu. Saya tidak menyetir 90 km untuk duduk di meja sudut, sementara dia berpura-pura saya tidak ada. Saya membuat kopi untuk diri sendiri. Saya menilai tugas siswa. Saya berjalan-jalan di sepanjang sungai kecil di belakang kompleks apartemen saya dan menyaksikan air menangkap cahaya pagi. Dan saya memikirkan pilihan saya. Saya bisa menelponnya, mengkonfrontasinya, menuntut untuk tahu mengapa dia mengatakan hal-hal itu.
Mengapa dia membuang saya? Mengapa menjadi guru membuat saya tidak layak atas cintanya? Saya bisa men-screenshot pesannya dan mempostingnya secara online. Biarkan dunia melihat ibu macam apa yang membesarkan seorang dokter, seorang pengacara, dan seorang putri yang dia buang. Saya bisa muncul di hotel mulia tanpa diundang, membuat keributan, memaksa mereka mengakui keberadaan saya. Tapi, apa yang akan dicapai oleh semua itu? Ibu saya telah membuat pilihannya. Dia memilih status daripada anaknya sendiri. Dia memilih pendapat wanita-wanita di klub golf daripada putri yang telah mencintainya selama 3 dekade. Jika dia ingin saya menghilang, saya akan memberinya persis apa yang dia minta. Tapi bukan karena dia menuntutnya, tetapi karena saya memilihnya. Saya memblokir nomornya sore itu, lalu Vina, lalu Budi. Saya menghapus Instagram agar saya tidak perlu melihat foto keluarga mereka yang dikurasi. Saya tidak tahu saat itu bahwa keheningan saya akan berlangsung selama 4 tahun. Saya tidak tahu bahwa 4 tahun itu akan mengubah segalanya. Yang saya tahu di saat hening itu hanyalah ini. Saya tidak akan memohon untuk dicintai oleh orang-orang yang melihat saya sebagai noda pada reputasi mereka. Dunia terus berputar, dan keluarga Kusuma terus berpura-pura. Saya tidak pernah menjadi bagian darinya. 6 bulan setelah hari ibu itu, Rina menelpon saya dengan kabar terbaru yang tidak saya minta. Foto acara syukuran keluarga sudah diunggah, katanya pelan. Vina mempostingnya sejam yang lalu. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak akan melihat. Saya bertahan 3 jam. Gambar itu menunjukkan ibu saya di ujung meja makan formalnya, diapit oleh Vina dan Budi. Pasangan mereka diatur dengan sempurna di belakang mereka. Gelas kristal menangkap cahaya, tumpeng besar berkilau di tengah. Keterangannya berbunyi, "Bersyukur untuk keluargaku yang luar biasa. Ibu, kau membesarkan kami dengan benar." 3 orang, bukan 4. Kursi saya bahkan tidak kosong. Mereka hanya mengatur ulang seolah-olah meja itu selalu disiapkan untuk 6 orang, bukan 8. Menjelang Natal, saya berhenti menyiksa diri dengan media sosial. Tapi Rina masih menelpon. "Ibumu memberitahu semua orang bahwa kamu melakukan kerja sukarela di Afrika," katanya. "Semacam organisasi nirlaba pendidikan, sangat bergengsi. Tidak bisa pulang karena kamu sedang mengubah hidup orang di luar negeri." Saya tertawa. Jenis tawa pahit yang menggores tenggorokan. Dia berbohong untuk menutupi bahwa dia tidak mengakui saya. Dia berbohong supaya tidak ada yang bertanya. Supaya dia tidak perlu mengakui dia mengusir putrinya sendiri karena menjadi guru. Rina berhenti sejenak. "Indah, dia memberitahu Bu Parto di klub bahwa kamu dinominasikan untuk semacam penghargaan mengajar internasional di Kenya." Saya belum meninggalkan Jawa Barat dalam 3 tahun. Saat itulah saya mengerti. Ibu saya tidak membenci saya. Dia membenci apa arti keberadaan saya tentang dirinya. Jadi, dia menciptakan versi saya yang bisa dia banggakan. Seorang pahlawan kemanusiaan yang kebetulan tidak bisa dihubungi. Saya yang asli, yang mengajar kelas 4 90 km jauhnya, saya sudah menjadi hantu. Saya bertemu di Mas Wibowo pada hari Selasa di bulan Oktober, dikelilingi oleh labu dan anak-anak usia 9 tahun yang terkikik. Perkebunannya, pertanian organik keluarga Wibowo, adalah legenda lokal. 20 hektar bukit, sayuran warisan, kebun buah kecil tempat keluarga datang setiap musim gugur untuk memetik buah dan berfoto di depan lumbung merah. Saya membawa murid kelas 4 saya dalam karya wisata untuk belajar tentang pertanian berkelanjutan. Dimas sedang menunggu di dekat traktor ketika bus kami berhenti. Tinggi, berbahu lebar, dengan mata yang ramah dan tanah yang tertanam permanen di bawah kuku jarinya. Dia menjabat tangan saya dan berkata, "Anda pasti Bu Indah. Putri saya tidak berhenti membicarakan Anda." Putrinya adalah Lily, 5 tahun, rambut keriting dan senyum yang bisa melelehkan gletser.
Dia ada di kelas TK rekan saya, Bu Ayu. Tapi saya mengajarinya 2 kali seminggu setelah ibunya meninggal karena kanker tahun sebelumnya. Lili adalah anak yang luar biasa, kata saya padanya. Cerdas sekali, ingin tahu tentang segalanya. Sesuatu berubah di wajahnya. Rasa terima kasih mungkin, atau pengakuan akan jiwa yang sama. Dia bilang Anda adalah guru favoritnya di seluruh sekolah, meskipun Anda secara teknis bukan gurunya. Dia tersenyum. Kata-kata di karya wisata itu berubah menjadi panggilan telepon. Panggilan telepon berubah menjadi kopi. Kopi berubah menjadi piknik di bawah pohon beringin tua di propertinya, di mana Dimas bertanya tentang keluarga saya, dan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak memilikinya, kata saya. Atau mereka memutuskan mereka tidak memiliki saya. Dia tidak meminta detail. Dia tidak mendesak. Dia hanya menyerahkan sepotong pai apel yang diajarkan ibu mendiang istrinya kepadanya dan berkata, "Keluarga tidak selalu sedarah, Indah. Terkadang itu adalah orang-orang yang muncul ketika semua orang pergi." Saat itulah saya mulai mempercayainya. 2 tahun berlalu, seperti halaman yang berbalik dalam buku yang akhirnya saya tulis untuk diri saya sendiri. Pada tahun 2022, Dimas dan saya menikah. Bukan di klub golf mewah, bukan dengan 300 tamu dan kue 12 tingkat. Kami bertukar janji di bawah pohon beringin, tempat kami melakukan percakapan nyata pertama kami. Dengan Lili sebagai gadis pembawa bunga kami, dan segelintir teman yang telah menjadi keluarga. Saya secara resmi mengadopsi Lili pada tahun yang sama. Hari ketika dokumennya keluar, dia menyerahkan gambar krayon yang terdiri dari 3 figur tongkat yang berpegangan tangan di bawah matahari kuning. Di bagian bawah dengan huruf TK yang goyah, dia menulis, "Ibuku, ayahku, aku." Saya menyimpan gambar itu di meja kerja saya. Beberapa hari ketika dunia terasa berat, saya mengeluarkannya hanya untuk mengingat apa yang penting. Saya menyelesaikan gelar S2 Magister saya dalam kepemimpinan pendidikan melalui kelas malam dan sesi musim panas. Mengetik makalah pada jam 11 malam setelah Lili tertidur. Belajar selama istirahat makan siang saya. Bertekad untuk membuktikan bahwa ambisi tidak mengharuskan meninggalkan siswa yang saya cintai. Ketika posisi dibuka untuk wakil kepala sekolah di SD Negeri Cisarua, saya melamar. Panel wawancara terdiri dari 3 anggota komite sekolah, termasuk Dimas, yang mengundurkan diri dari pemungutan suara. Saya mendapatkan pekerjaan itu. Melalui semua itu, saya tetap tidak terlihat. Tidak ada media sosial, tidak ada rilis pers, tidak ada pengumuman bangga kepada keluarga yang telah menghapus saya. Di suatu tempat di Jakarta Selatan, ibu saya masih memberitahu orang-orang bahwa saya menyelamatkan anak-anak di Afrika. Di suatu tempat di SCBD, Budi masih berpura-pura dia tidak pernah punya saudara perempuan kedua. Di suatu tempat online, Vina memposting foto makan malam keluarga di meja yang tidak akan pernah punya tempat untuk saya. Mereka tidak tahu siapa saya sekarang. Dan saya belum siap memberitahu mereka. Belum. Panggilan telepon itu datang pada Kamis sore di bulan Maret 2024. "Ibu Indah Wibowo?" Suara itu formal, tepat. "Ini Diana Sari. Maaf, Diana Mariska dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dewan telah meninjau aplikasi Anda, dan saya senang memberitahu Anda bahwa Anda telah terpilih sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk Kabupaten Bogor." Saya duduk di tepi meja saya, kaki saya tiba-tiba goyah. Kepala dinas, posisi yang saya lamar secara iseng, tidak pernah percaya saya akan benar-benar dipertimbangkan. Mengawasi ratusan sekolah, ribuan siswa, ratusan guru. "Apakah Anda yakin?" Saya berhasil bertanya. Rekam jejak Anda berbicara sendiri. Tingkat literasi naik 18% dalam 3 tahun. Retensi guru tertinggi di wilayah tersebut. Program bimbingan yang Anda kembangkan sedang diadopsi di seluruh provinsi. Jeda.
Dokter Endang secara khusus merekomendasikan Anda. Dia bilang Anda adalah pendidik terbaik yang pernah bekerja dengannya. Dokter Endang Hartati, mentor saya dari tahun pertama saya mengajar, sekarang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Saya tidak berbicara dengannya selama berbulan-bulan. Pengumuman itu muncul di koran lokal 2 minggu kemudian. Guru lokal naik menjadi kepala dinas. Judul kecil di koran lokal lengkap dengan foto saya dari situs web sekolah. Saya tidak berpikir siapapun di keluarga saya akan melihatnya. Saya salah. Rina menelpon malam itu dengan terengah-engah. Indah, kakakmu baru saja memposting artikel itu di grup chat keluarga dengan tulisan, "Bukankah ini indah kita?" Perut saya menegang. Apa kata ibuku? Tidak ada, dia belum membalas. Tapi Rina ragu-ragu. Aku ada di tempat Tante Tati ketika itu terjadi. Ibumu menelpon Vina segera. Aku bisa mendengarnya melalui telepon. Indah, dia sangat marah. Marah karena kamu mendapatkan pekerjaan itu. Marah karena dia tidak tahu. Marah karena dia telah memberitahu semua orang bahwa kamu di Afrika dan sekarang ada bukti bahwa kamu telah berada di sini sepanjang waktu. Email itu tiba 3 hari kemudian. Baris subjeknya berbunyi, "Dari ibumu." Saya hampir menghapusnya tanpa membacanya. Hampir. Indah tersayang, mulainya. Aku melihat berita indah tentang promosimu. Aku selalu tahu kamu memiliki potensi itu dalam dirimu. Kita harus bertemu untuk makan siang segera. Aku ingin mendengar tentang semua yang telah kamu capai. Hari ibu akan segera tiba. Akan sangat berarti jika seluruh keluarga berkumpul lagi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan atas 4 tahun keheningan, tidak ada penyebutan pesan WhatsApp yang telah menghancurkan saya, hanya undangan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah saya hanya pergi untuk perjalanan panjang, dan sekarang dipersilahkan untuk kembali. Saya tidak menanggapi. 2 minggu kemudian, telepon saya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Melawan penilaian saya yang lebih baik, saya menjawab. Ini Vina. Suaranya manis, hangat, nada yang tidak saya dengar sejak kami masih anak-anak. Aku tahu sudah lama, tapi aku ingin menghubungi secara pribadi. Ibu sedang tidak enak badan, dan dia terus menanyakanmu. Dia benar-benar ingin melihatmu. Apa yang salah dengannya? Hanya stres. Kamu tahu bagaimana dia. Tapi dia merindukanmu, Indah. Kami semua merindukanmu. Saya menelpon Rina malam itu. Apakah ibu saya sakit? Rina mendengus. Dia ada di spa kemarin, memposting selfie di ruang uap kayu putih. Jeda sejenak. Indah, mereka tidak menghubungi karena mereka merindukanmu. Mereka menghubungi karena kamu masuk berita. Saya sudah tahu. Tapi mendengar Rina mengonfirmasinya membuat kebenaran itu menetap di tulang-tulang saya. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Pernahkah Anda menerima salah satu dari panggilan rekonsiliasi itu? Jenis di mana Anda bisa mendengar ketidaktulusan menetes melalui telepon. Jika Anda tahu persis apa yang saya bicarakan, komentar ya di bawah. Dan jika Anda ingin tahu apa yang saya lakukan selanjutnya, teruslah menonton. Karena apa yang terjadi pada upacara penghargaan itu, bahkan saya tidak melihatnya datang. Saya berharap saya bisa memberitahu Anda bahwa saya kuat setiap hari. Bahwa saya tidak pernah goyah, tidak pernah bertanya-tanya, tidak pernah berbaring terjaga pada jam 3 pagi bertanya-tanya, apakah saya penjahat dalam cerita saya sendiri. Tapi itu bukan kebenaran. Keraguan merayap perlahan setelah telepon dari Vina itu. Di tempat kerja, rekan-rekan terus memberi selamat kepada saya. Pengumuman kepala dinas telah menyebar ke seluruh kabupaten seperti api. Semua orang ingin menjabat tangan saya, bertanya tentang rencana saya, berbagi betapa bangganya mereka. Dan kemudian datang pertanyaan-pertanyaan yang saya takuti. Orang tua Anda pasti sangat senang, kata wakil saya suatu pagi, berseri-seri. Saya bertaruh ibumu membual kepada semua orang di pengajian atau gereja. Saya tersenyum, mengangguk,
mengubah topik pembicaraan. Malam itu, saya duduk di meja dapur sementara Dimas mencuci piring, dan Lili mengerjakan PR-nya di meja dapur. Keheningan terasa lebih berat dari biasanya. "Kamu sedang berada di tempat lain," kata Dimas tanpa berbalik. "Bicaralah padaku." Saya menekan telapak tangan saya ke mata saya. Vina menelpon, bilang ibu bertanya tentang saya, bahwa dia merindukan saya. Saya menatapnya. Bagaimana jika saya salah, Dimas? Bagaimana jika saya terlalu keras? Dia masih ibu saya. Mungkin saya seharusnya apa? Dia mengeringkan tangannya, berbalik menghadap saya. Menelponnya kembali, pergi makan malam. Berpura-pura 4 tahun terakhir tidak terjadi. Saya tidak tahu. Suara saya pecah. Saya hanya terus berpikir semua orang memaafkan keluarga, kan? Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Bagaimana jika sayalah orang jahat di sini? Dimas tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke kantor, menghilang sejenak, dan kembali dengan laptopnya. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu," katanya. Sesuatu yang telah kusimpan untuk momen persis seperti ini. Dimas meletakkan laptop di meja dan membuka folder berlabel "Indah Jangan Dihapus". Di dalamnya ada file yang hampir saya lupa keberadaannya. Yang pertama, tangkapan layar pesan WhatsApp ibu saya, yang dikirim Rina kepada saya 4 tahun lalu. Stempel waktu bersinar di sudut. 9 Mei 2020, 20.32. Kata-katanya belum berubah. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai putriku. Yang kedua, email ibu saya dari 2 minggu lalu. "Indah tersayang, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan." Yang ketiga, foto dari Instagram Vina. Syukuran keluarga 2020. Potret keluarga dengan ruang kosong di mana saya seharusnya berada. Keterangannya, "Ibu, kau membesarkan kami dengan benar." "Aku menyimpan semuanya," kata Dimas pelan. Setiap pesan yang diteruskan Rina, setiap foto yang muncul online. Aku mencadangkan semuanya ke cloud dengan stempel waktu dan metadata karena aku tahu hari ini akan datang. Dia duduk di seberang saya. Aku tahu akan ada saat ketika kamu lupa mengapa kamu pergi. Ketika kamu akan mulai bertanya-tanya, apakah kamulah yang gagal? Saya menatap layar pada bukti penghapusan saya sendiri dan merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya. "Kamu tidak gagal," lanjut Dimas. "Kamu selamat. Kamu membangun kehidupan. Kamu menjadi seseorang, bukan meskipun ada mereka, tetapi tanpa mereka." Dia mengulurkan tangan ke seberang meja dan memegang tangan saya. "Kamu tidak berhutang pengampunan kepada orang-orang yang tidak pernah memintanya. Kamu hanya berhutang kebenaran pada dirimu sendiri." Saya menutup laptop perlahan. "Rina mengirimimu sesuatu yang lain," kata saya. "Apa itu?" Dimas ragu-ragu. "Kamu yakin ingin melihat?" Saya mengangguk. Dia membuka satu tangkapan layar lagi. Pesan baru dari grup chat keluarga tertanggal baru kemarin. Dan ketika saya membacanya, semuanya menjadi jelas. Tangkapan layar itu berasal dari grup chat keluarga Kusuma yang saya hapus 4 tahun lalu. Pesan ibu saya bersinar di layar, tertanggal sehari sebelumnya. "Berita bagus, Indah sedang dihormati di upacara tokoh pendidikan provinsi bulan depan. Itu akan disiarkan di televisi. Aku sudah mengonfirmasi kehadiran kita. Kita akan tiba lebih awal, duduk di bagian keluarga, dan bergabung dengannya di panggung untuk foto. Vina, pakai gaun Valentino merahmu. Budi, bawa Caroline. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga Kusuma berdiri bersama." Jawaban Vina. "Sudah memilih gaunku. Haruskah aku membawa bunga?" Budi, "Aku akan mengosongkan jadwalku. Langkah PR hubungan masyarakat yang bagus." Tidak ada satu orang pun yang bertanya apakah saya ingin mereka ada di sana. Tidak ada satu pesan pun yang menyebutkan rekonsiliasi, permintaan maaf,
atau bahkan percakapan pribadi sebelum muncul di momen terbesar karir saya. Mereka berencana membajak upacaramu, kata Dimas. Suaranya kencang karena amarah yang terkendali. Masuk seperti tidak ada yang terjadi, berpose untuk kamera, mengambil kredit. Saya membaca pesan-pesan itu lagi, lebih lambat kali ini. Kata-kata ibu saya bergema di kepala saya. Ini adalah kesempatan. Bukan saya merindukan putri saya. Bukan saya salah. Kesempatan untuk memperbaiki reputasinya. Untuk mengklaim kembali narasi. Untuk berdiri di samping saya di saat kemenangan saya, dan berpura-pura dia telah berada di sana selama ini. Mereka tidak menginginkan saya kembali, kata saya. Kesadaran itu menetap dingin dan final di dada saya. Mereka menginginkan versi saya yang bisa mereka pamerkan. Dimas mengangguk. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Saya melihat tangkapan layar itu untuk terakhir kalinya. Pada orkestrasi hati-hati ibu saya, kepatuhan bersemangat saudara-saudara saya, tidak adanya penyesalan sama sekali. Saya akan membiarkan mereka datang, kata saya pelan. Dan kemudian, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kami berkumpul di sekitar meja dapur malam itu. Dimas, Rina melalui panggilan video, dan saya, seperti jenderal merencanakan kampanye. Kamu bisa membatalkan undangan mereka, saran Rina. Panggil keamanan, suruh mereka dikeluarkan jika mereka mencoba masuk. Maka saya jadi penjahatnya, kata saya. Putri tidak tahu berterima kasih yang melarang ibunya sendiri dari upacara penghargaannya. Itu cerita yang akan mereka ceritakan kepada semua orang. Jadi apa alternatifnya? Tanya Dimas. Biarkan mereka melenggang masuk dan berpura-pura mereka telah mendukungmu selama ini. Saya sudah memikirkan ini selama berjam-jam. Menjalankan skenario, menimbang pilihan. Tidak, kata saya akhirnya. Saya membiarkan mereka datang. Saya tidak membuat keributan sebelumnya. Saya tidak memperingatkan mereka atau mengonfrontasi mereka. Saya mengambil napas. Dan kemudian ketika saya memberikan pidato penerimaan saya di depan 500 pendidik, kamera televisi, dan gubernur, saya berterima kasih kepada keluarga saya. Wajah Rina di layar menjadi diam. Indah, saya berterima kasih kepada keluarga saya, ulang saya. Suami saya Dimas, yang percaya pada saya ketika tidak ada orang lain yang percaya. Putri saya Lili, yang mengajari saya seperti apa cinta tanpa syarat itu. Dan itu saja. Itu seluruh daftarnya. Keheningan menggantung di udara. Kamu tidak akan menyebut mereka sama sekali, kata Dimas perlahan. Kenapa harus? Mereka bukan keluarga saya. Mereka memperjelas itu 4 tahun lalu. Saya membuka tangkapan layar pesan WhatsApp ibu saya di ponsel saya. Saya tidak perlu mengekspos mereka. Saya tidak perlu membaca ini dengan keras. Saya hanya perlu tidak menyertakan mereka. Ketidakhadiran itu akan berbicara sendiri. Dan jika ibumu mencoba naik ke panggung, tanya Rina. Saya tersenyum. Senyum nyata pertama yang saya rasakan dalam beberapa hari. Maka saya akan mengingatkannya dengan sangat sopan bahwa saya hanya menghormati batasan yang dia tetapkan. Dia bilang saya bukan putrinya lagi. Saya hanya memegang kata-katanya. Dr. Endang Hartati menelpon saya 3 hari sebelum upacara. Indah, kita perlu bicara. Suaranya membawa keterus-terangan tanpa basa-basi yang saya ingat dari tahun pertama saya mengajar, ketika dia adalah kepala sekolah yang mengambil risiko pada seorang anak berusia 22 tahun yang gugup dan baru lulus kuliah. Ada sesuatu yang muncul. Saya mempersiapkan diri. Apa yang terjadi? Seseorang menghubungi koordinator upacara minggu lalu. Seorang wanita bernama Ratna Kusuma bilang dia ibumu. Endang berhenti sejenak. Dia meminta untuk berbicara selama bagian sambutan keluarga dalam program tersebut. Ingin mengucapkan beberapa patah kata tentang membesarkanmu. Cengkeraman saya mengencang pada telepon. Dia melakukan apa? Koordinator meneruskan permintaan itu kepadaku, karena aku yang memberikan pidato pengantar. Aku menolaknya. Jeda lagi.
Lebih berat kali ini. Indah, aku tidak tahu cerita lengkap situasi keluargamu. Kamu tidak pernah memberitahuku, dan aku tidak pernah bertanya. Tapi aku mengenalmu. Aku sudah melihatmu bekerja selama 15 tahun, dan aku tahu bahwa jika kamu ingin ibumu terlibat, kamu akan menyebutkannya sendiri. Saya mengembuskan napas perlahan. Terima kasih Bu Endang, aku memperkenalkanmu di panggung itu, lanjutnya. Dan aku akan berbicara tentang pencapaianmu, dedikasimu, 15 tahunmu mengubah hidup anak-anak. Bukan nama keluargamu, bukan siapa yang membesarkanmu, hanya apa yang telah kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Dia melunak. Kamu mendapatkan ini, Indah. Tidak ada yang berhak menulis ulang cerita itu selain kamu. Ketika saya menutup telepon, Dimas sedang mengawasi saya dari ambang pintu. Ibumu mencoba naik ke panggung. Endang menghalanginya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, bukan karena tidak percaya, tetapi sebagai konfirmasi dari semua yang sudah dia ketahui tentang wanita yang telah membuang saya. Dia benar-benar berpikir dia bisa masuk kembali begitu saja, katanya. Dia pikir dia pantas mendapatkannya, jawab saya. Itulah bedanya. Malam sebelum upacara, saya duduk di meja dapur dengan buku catatan kosong, secangkir teh chamomile, dan beban 4 tahun menekan dada saya. Lili sudah tidur 1 jam yang lalu. Tangan kecilnya melambai dari ambang pintu. Semoga sukses besok, Bu. Ibu akan menjadi luar biasa. Dimas ada di ruang tamu memberi saya ruang untuk menulis. Dia mengerti bahwa beberapa kata perlu ditemukan sendirian. Saya menatap halaman kosong itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada... Pena saya melayang. Siapa yang saya ucapkan terima kasih? Rekan-rekan saya tentu saja. Dr. Endang, anggota dewan yang percaya pada saya, para siswa yang membuat setiap pagi dan larut malam sepadan. Dan kemudian, apa? Saya memikirkan ibu saya, tentang wanita yang mengadakan makan siang klub sosialita, sambil memberitahu teman-temannya bahwa saya menyelamatkan anak-anak di Afrika, yang telah menghapus saya dari foto keluarga seperti menyunting noda, yang saat ini mungkin sedang menyiapkan pakaiannya, melatih senyum ibu bangganya, melatih pidato apapun yang sudah ditolak Endang. Saya mulai menulis. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya, keluarga yang saya pilih, dan keluarga yang memilih saya kembali. Suami saya Dimas, yang melihat saya ketika saya tidak terlihat. Putri saya Lili, yang mengajari saya bahwa cinta bukanlah sesuatu yang Anda dapatkan. Itu adalah sesuatu yang Anda berikan dengan bebas. Saya meletakkan pena. Itu sudah cukup. Itu segalanya. Tidak ada penyebutan nama Kusuma. Tidak ada pengakuan terhadap orang-orang yang telah mengumumkan pengasingan saya dalam obrolan grup. Hanya kebenaran. Keluarga dalam pidato saya adalah keluarga yang benar-benar muncul. Selesai? Tanya Dimas dari ambang pintu. Selesai, kata saya. Besok, saya akan berdiri di depan 500 orang, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya akan membiarkan keheningan saya berbicara. Gedung sate di Bandung belum pernah terlihat lebih megah. Saya telah melihat foto-foto gedung itu sepanjang hidup saya. Desain neoklasik, menara putih yang seakan menyentuh langit, tapi berdiri di pintu masuk dengan gaun biru laut saya, Dimas di lengan saya, dan Lili memegang tangan saya merasa seperti sedang berjalan menuju sejarah. Upacara diadakan di aula utama. 500 kursi diatur dalam barisan yang tepat, masing-masing diisi oleh para pendidik dari setiap sudut provinsi, kepala sekolah, guru, anggota dewan sekolah, kepala dinas seperti saya, yang telah menghabiskan karir mereka di ruang kelas sebelum naik ke kantor dan kamera. 3 kru berita, termasuk siaran langsung ke situs web Dinas Pendidikan. Saya masuk di meja pendaftaran. Seorang sukarelawan menyerahkan lencana saya. Indah Kusuma Wibowo, tokoh pendidikan Provinsi Jawa Barat 2024.
"Selamat," katanya hangat. "Keluarga Anda pasti sangat bangga." Saya tersenyum. Mereka bangga. Kami mengambil tempat duduk kami di barisan depan, disediakan untuk penerima penghargaan dan keluarga dekat mereka. Lili duduk di antara Dimas dan saya. Kakinya berayun di bawah kursinya, terlalu pendek untuk mencapai lantai. Dia mengenakan gaun yang kami pilih bersama, kuning lembut dengan bordir bunga aster kecil. "Bu," bisiknya, menarik lengan baju saya. "Apakah itu nama ibu di sana?" Saya melihat ke atas. Spanduk besar membentang di panggung. Tokoh Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2024, Indah Kusuma Wibowo. Nama saya lebar 15 meter. Mustahil untuk diabaikan. Saya meremas tangan Lili. "Ya sayang, itu nama ibu." Di belakang saya bisa merasakan mata di punggung saya. Sensasi tertusuk karena diawasi. Saya tidak berbalik. Saya tidak perlu. Saya sudah tahu siapa yang duduk di baris kedua, tanpa undangan dan tanpa gentar, menunggu sorotan yang tidak akan pernah menyinari mereka. Saya mendengar mereka sebelum saya melihat mereka. "Permisi, itu putri saya di sana." "Ya, penerima penghargaan. Saya harus berada di bagian keluarga." Suara ibu saya terdengar di seluruh ruangan dengan otoritas yang terlatih. Nada yang sama yang dia gunakan untuk memerintah pelayan. Membungkam perbedaan pendapat di pesta makan malam. Meyakinkan orang asing bahwa dia pantas berada dimanapun dia berdiri. Saya membiarkan mata saya tetap ke depan. Bernapas. Bernapas saja. Dari penglihatan tepi saya melihat mereka tiba seperti delegasi. Ibu saya dalam balutan kebaya modern krem dan mutiara di lehernya. Vina dengan gaun Valentino merah yang dia sebutkan. Pinggang ramping, garis leher dramatis, siap kamera. Budi dengan setelan jas abu-abu arang mahal. Istrinya Caroline membuntuti dengan gaun desainer. Mereka menyapu ke baris kedua tepat di belakang kami, dan saya mendengar bisikan panggung ibu saya kepada wanita di sampingnya. "Saya Ratna Kusuma, Ibu Indah." Saya membesarkan gadis itu sejak dia lahir. Semua keberadaannya, dia berhutang pada saya. Wanita itu mengangguk sopan, melirik spanduk, lalu kembali ke ibu saya. Vina membungkuk ke depan, cukup dekat hingga saya bisa mencium parfum mahalnya. "Indah, kamu terlihat sehat." Saya tidak berbalik, tidak mengakuinya. Sebuah tangan menyentuh bahu saya. "Apakah kamu tidak akan menyapa keluargamu?" Suara Budi, santai, berhak. Saya menolehkan kepala saya sedikit. Tidak cukup untuk menghadapi mereka, cukup untuk didengar. Keluarga saya duduk tepat di sebelah saya. Kemudian saya kembali ke panggung. Tangan kecil Lili hangat di tangan saya. Ingin tahu apa yang terjadi ketika saya memberikan pidato saya? Ketika ibu saya mendengar saya berterima kasih kepada semua orang dalam hidup saya kecuali dia. Saya berjanji kepada Anda tidak akan menebak reaksinya. Jika Anda masih bersama saya, ketuk tombol suka itu dan tetaplah di sini. 3 menit berikutnya adalah alasan saya menceritakan kisah ini kepada Anda. Dr. Endang Hartati berjalan ke podium. Dengan otoritas tenang yang sama yang dia bawa ke setiap ruang kelas, setiap pertemuan dewan, setiap percakapan sulit selama 3 dekade terakhir. Dia menyesuaikan mikrofon, menyurvei ruangan, dan mulai. Dalam 15 tahun bekerja di sistem pendidikan provinsi ini, saya memiliki hak istimewa untuk bertemu ribuan guru yang luar biasa. Tapi hari ini, saya ingin memberitahu Anda tentang satu orang yang berdiri terpisah. Saya merasakan ibu saya bergeser di kursinya di belakang saya, membetulkan mutiaranya, menyiapkan ekspresi bangganya untuk kamera. Indah Kusuma Wibowo memulai karirnya di sekolah dasar pedesaan dengan 23 siswa, sumber daya terbatas, dan tekad yang tak terbatas. Suara Endang stabil, hangat. Pada tahun pertamanya saja, dia meningkatkan tingkat membaca rata-rata 2 tingkat kelas per siswa. Bukan melalui sihir, melalui kehadiran setiap hari. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menetap.
Indah tidak datang dari latar belakang yang membuat jalannya mudah. Dia tidak memiliki koneksi atau hak istimewa yang diserahkan kepadanya di atas piring perak. Sedikit penekanan pada kata-kata itu. Apakah saya membayangkannya? Dia membangun semuanya sendiri. Gelar masternya sambil mengajar penuh waktu, program bimbingannya yang sekarang diadopsi di 37 kabupaten di seluruh provinsi, keluarganya. Napas saya tertahan. Yang mendapat kehormatan saya perkenalkan sekarang. Suaminya Dimas yang telah melayani di Dewan Sekolah Kabupaten selama 6 tahun, dan putrinya Lili yang memberitahu saya di belakang panggung bahwa ibunya adalah guru terbaik di seluruh dunia. Kamera menyorot ke Dimas dan Lili, bukan ke ibu saya, bukan ke Vina dengan gaun merahnya, ke keluarga yang berarti. Di belakang saya mendengar tarikan napas tajam. Bunyi kursi berderit saat seseorang mencengkeram sandaran tangan terlalu kencang. Endang tersenyum. Tolong sambut tokoh pendidikan Provinsi Jawa Barat 2024 Anda, Indah Kusuma Wibowo. Saya berjalan ke podium dengan kaki yang terasa lebih stabil dari yang saya harapkan. 500 wajah menatap saya. Kamera merekam setiap napas. Dan di baris kedua, 4 orang dengan pakaian desainer menunggu pengakuan yang mereka yakini pantas mereka dapatkan. Terima kasih, Dr. Endang. Saya mulai. Dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan, Kantor Gubernur, dan semua orang yang memungkinkan hari ini. Saya melihat keluar ke arah hadirin yang sebenarnya. Guru-guru yang menghabiskan akhir pekan mereka menilai makalah. Kepala sekolah yang pulang terlambat untuk menasihati siswa yang kesulitan. Pendidik yang memilih kehidupan ini bukan untuk uang atau status, tetapi karena mereka percaya pada kekuatan potensi seorang anak. Ketika saya mulai mengajar 15 tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah saya akan bertahan 1 semester. Jam kerjanya panjang, bayarannya sederhana, dan beberapa orang, saya berhenti sejenak, memilih kata-kata saya dengan hati-hati. Mempertanyakan apakah itu jalan yang layak diambil. Keheningan, jenis yang bergetar. Tapi inilah yang saya pelajari. Mengajar bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Ini tentang hadir untuk anak-anak yang membutuhkan Anda, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Terutama ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Saya mengambil napas. Yang membawa saya ke ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan saya di SD Negeri Cisarua. Anda adalah desa saya. Kepada Dr. Endang yang melihat sesuatu dalam diri saya ketika saya hanya seorang gadis 22 tahun yang gugup dengan mimpi, saya berhutang budi pada Anda lebih dari sekedar kata-kata. Saya menoleh ke arah baris depan. Dan untuk keluarga saya tersenyum pada Dimas, pada Lili. Suami saya, Dimas, yang percaya pada saya ketika saya berhenti percaya pada diri saya sendiri. Putri saya, Lili, yang mengingatkan saya setiap hari seperti apa cinta tanpa syarat itu. Saya berhenti. Itu daftarnya. Di belakang saya, seseorang di baris kedua berdiri. Indah, suara ibu saya. Saya tidak berbalik. Indah, sayang, pastinya kamu tidak melupakan ibumu sendiri. Suara Ratna berdering di seluruh ruangan. Nadanya di tengah-tengah antara terluka dan memerintah. Jenis suara yang dirancang untuk membuat semua orang di ruangan itu bersimpati padanya. Ibu yang terabaikan diabaikan oleh anaknya yang tidak tahu berterima kasih. Saya mendengar gerakan di belakang saya. Sepatu hak mengklik marmer. Dia berjalan menuju panggung. 500 kepala menoleh. Kamera berputar. Momen itu membentang seperti permen karet, lengket dan tak terhindarkan. Ibu saya mencapai bagian bawah tangga panggung. Kebaya kremnya menangkap cahaya. Senyum latihannya terpasang kuat. Saya hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata tentang putri saya. Tentang betapa bangganya saya atas semua yang dia... Ibu Ratna. Suara saya keluar tenang,
Pelan, diperkuat oleh mikrofon podium agar semua orang bisa mendengar. Dia berhenti di tengah kalimat, satu kaki di langkah pertama. "Terima kasih sudah hadir," kata saya, menatap matanya untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Tapi bagian keluarga dari pidato saya sudah selesai. Senyumnya berkedip hanya sesaat, retakan garis rambut di fasad. "Indah, aku ibumu." "Anda bilang Anda tidak lagi melihat saya sebagai putri Anda." Kata-kata itu jatuh seperti batu ke kolam yang tenang. 4 tahun lalu, dalam pesan grup, Anda mengatakan saya memilih menjadi guru rendahan dan bahwa saya bukan lagi bagian dari keluarga Anda. Terengah-engah beriak melalui penonton, gumaman suara. Seseorang menjatuhkan program acara. "Saya hanya menghormati keputusan Anda," lanjut saya datar. "Keluarga yang saya ucapkan terima kasih hari ini adalah keluarga yang berdiri di samping saya. Keluarga yang tidak mengharuskan saya membuktikan nilai saya melalui jabatan, pekerjaan, atau gaji." Seorang petugas keamanan mendekati Ratna dengan lembut, memberi isyarat kembali ke kursinya. Dia berdiri membeku, tidak bergerak maju, tidak mundur. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, ibu saya tidak bisa berkata apa-apa. Keheningan berlangsung tepat 4 detik. Kemudian, dari suatu tempat di tengah ruangan, seorang wanita berdiri, berambut abu-abu, pertengahan 60-an, mengenakan batik sederhana dan kacamata yang telah melihat ribuan ruang kelas. Dia mulai bertepuk tangan, lambat, sengaja, tidak salah lagi. Orang lain berdiri, lalu 5, lalu 20. Tepuk tangan dibangun seperti gelombang, bergulir melalui ruangan sampai setiap pendidik di ruangan itu berdiri. 500 orang memberi saya sesuatu yang tidak pernah dimiliki ibu saya sendiri. Validasi tanpa syarat. Saya mencengkram tepi podium, mata saya perih. Petugas keamanan dengan lembut membimbing Ratna kembali ke kursinya. Dia berjalan kaku, mekanis. Postur sempurnanya runtuh dengan setiap langkah. Vina meraih lengannya, membisikkan sesuatu yang mendesak, tetapi Ratna menepisnya. Saya menangkap potongan percakapan dari barisan terdekat. "Kau dengar apa yang dia katakan? Ibunya sendiri tidak mengakuinya karena menjadi guru. Itu menjijikan. Jadi itu wanita yang memanggilnya guru rendahan. Bisakah kau bayangkan?" Cerita itu menyebar melalui ruangan seperti api. Setiap bisikan, paku lain di peti mati reputasi ibu saya yang dibangun dengan hati-hati. Ketika tepuk tangan akhirnya mereda dan orang-orang duduk, saya melihat Ratna duduk kaku di kursinya, menatap lurus ke depan. Kebaya kremnya tiba-tiba terlihat terlalu terang, terlalu berusaha keras. Vina dengan marah mengetik di ponselnya. Rahang budi terkatup begitu erat hingga saya bisa melihat otot-ototnya bekerja dari panggung. Dan di baris depan, Lili menatap saya dengan mata bersinar. "Ibu berhasil," bisiknya, terlalu pelan untuk didengar orang lain. Tetapi saya membaca bibirnya dengan sempurna. Saya tersenyum padanya. Hanya dia. Sisa penonton memudar menjadi kebisingan latar belakang. Keluarga saya bangga pada saya. Hanya itu yang penting. Mereka memojokkan saya di lorong di luar aula. Saya baru saja selesai berfoto dengan gubernur, seorang pria baik dengan jabat tangan yang kuat, yang memberitahu saya bahwa pidato saya adalah hal paling jujur yang dia dengar di gedung itu dalam 20 tahun, ketika saya melihat mereka mendekat. Ibu saya, diapit oleh Vina dan Budi, bergerak melalui kerumunan dengan tekad orang-orang yang percaya bahwa mereka berhutang penjelasan. Indah. Suara ibu saya rendah sekarang, dilucuti dari kualitas kinerjanya. Kita perlu bicara secara pribadi. Saya menjaga nada saya menyenangkan, profesional. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Ibu Ratna, Anda bisa mengatakannya di sini. Matanya berkedip ke orang-orang di sekitar kami, penerima penghargaan lainnya, keluarga mereka, seorang jurnalis mencoret-coret catatan. "Kamu mempermalukanku di depan semua orang di televisi." Saya menyatakan fakta. Saya mengeluarkan ponsel saya, membukanya,
dan mengangkat tangkapan layar yang telah hidup di galeri kamera saya selama 4 tahun. Ini adalah pesan yang Anda kirim pada 9 Mei 2020. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai putriku. Kata-kata Anda, keputusan Anda. Saya hanya menghormatinya. Wajah ibu saya menjadi pucat. Itu, aku sedang kesal. Kamu tahu bagaimana hal-hal diambil di luar konteks. Konteks? Saya menunjukkan padanya stempel waktu. ID pengirim, emoji hati dari Vina, dimengerti Bu, dari Budi. Ini adalah pesan grup yang menyuruh semua orang di keluarga kita untuk berpura-pura saya tidak ada. Tidak ada konteks lain. Budi melangkah maju. Indah, marilah bersikap masuk akal. Suara pengacaranya, tenang, masuk akal, nada yang dia gunakan untuk menegosiasikan penyelesaian. Saya masuk akal selama 30 tahun. Suara saya tetap tenang. Saya masuk akal ketika kalian mendudukkan saya di meja anak-anak. Masuk akal ketika ibu melupakan wisuda saya. Masuk akal ketika kalian semua memutuskan karir saya, membuat saya bisa dibuang. Saya menyimpan ponsel saya. Saya sudah selesai menjadi masuk akal. Topeng Vina retak lebih dulu. Ini konyol, desisnya. Gaun Valentino merahnya tiba-tiba tampak norak di bawah lampu lorong neon. Kami datang ke sini untuk mendukungmu. Kami mengatur ulang seluruh jadwal kami. Kalian datang ke sini untuk foto. Saya menjaga suara saya tetap datar. Saya membaca pesanmu, Vina. Haruskah aku membawa bunga? Itu bukan dukungan, itu panggung sandiwara. Wajahnya memerah. Bagaimana kamu, siapa yang menunjukkan padamu itu? Tidak masalah bagaimana saya tahu. Yang penting adalah kalian semua berencana untuk muncul di upacara saya. Duduk di bagian keluarga saya, dan mengambil kredit untuk kesuksesan yang kalian habiskan 4 tahun untuk mengabaikannya. Budi mencoba pendekatan yang berbeda. Indah, pikirkan ini dari perspektif PR. Videonya akan viral. Orang-orang menelpon ibu. Orang-orang menyebut ibu apa adanya. Kamu membuat ini lebih buruk bagi semua orang. Untuk nama keluarga, saya belum memiliki nama itu dalam 2 tahun. Saya mengangkat tangan saya, menunjukkan cincin emas sederhana yang diletakkan Dimas di sana. Saya seorang wibowo sekarang, dan hal lucu tentang nama keluarga, mereka hanya berarti sesuatu jika keluarga di belakangnya nyata. Vina melangkah lebih dekat. Suaranya turun menjadi bisikan sengit. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami, kan? Hanya karena kamu mendapat penghargaan. Tidak. Saya menatap matanya. Saya pikir saya persis seperti apa adanya, seorang guru. Guru yang sama yang kalian sebut rendahan. Guru yang sama yang malu disebutkan ibu di klub sosialitanya. Saya menoleh untuk melihat ketiganya. Saya tidak menjadi lebih baik dari kalian. Kalian memutuskan saya tidak cukup baik, dan saya berhenti mencoba mengubah pikiran kalian. Di belakang saya mendengar langkah kaki stabil Dimas. Tangan kecil Lili menemukan tangan saya. Siap untuk pulang? Tanyanya. Lebih dari siap. Saya berbalik menghadap ibu saya untuk terakhir kalinya. Dia tampak lebih kecil entah bagaimana. Kebaya krem itu tergantung berbeda sekarang. Mutiara tampak kurang berkilau. 4 tahun pembangunan reputasi yang hati-hati hancur dalam 3 menit di panggung yang tidak pernah diundangnya untuk berbagi. Ibu Ratna, kata saya pelan. Cukup pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengar. 4 tahun lalu, ibu membuat pilihan. Ibu memilih citra ibu daripada putri ibu. Ibu memilih pendapat wanita di klub golf daripada anak yang mencintai ibu. Bibirnya gemetar. Retakan pertama di baju zirahnya yang pernah saya lihat. Saya bisa membenci ibu untuk itu, lanjut saya. Saya menghabiskan banyak malam berpikir saya harus membenci. Tapi inilah yang saya sadari. Membenci ibu berarti ibu masih mengendalikan hidup saya. Dan ibu tidak lagi. Tidak lagi. Indah, saya tidak meminta ibu untuk meminta maaf. Saya tidak butuh permintaan maaf ibu untuk bahagia.
Saya sudah bahagia selama 2 tahun tanpanya. Saya mengambil napas. Tapi saya ingin ibu mengerti sesuatu. Saya tidak melakukan ini untuk menghukum ibu. Saya melakukan ini karena saya akhirnya belajar perbedaan antara pengampunan dan harga diri. Saya menoleh ke Vina. Kamu bertanya apakah aku pikir aku lebih baik darimu? Tidak. Aku hanya berpikir aku pantas dicintai tanpa syarat. Dan aku menemukannya di tempat lain. Ke Budi. Kamu khawatir tentang nama keluarga. Tapi nama hanyalah kata-kata. Keluarga adalah tentang kehadiran. Kamu tidak hadir selama 4 tahun. Kamu tidak bisa mulai sekarang. Saya melangkah mundur. Tangan Dimas hangat di punggung bawah saya. Lili menekan sisi tubuh saya. Selamat tinggal Ibu Ratna, Vina, Budi. Saya mengangguk sekali. Saya harap kalian menemukan apapun yang kalian cari. Tetapi kalian tidak akan menemukannya pada saya. Kami berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Dampaknya tidak terjadi dalam semalam. Itu merayap perlahan, seperti air melalui retakan fondasi. Rina menelpon saya sebulan setelah upacara dengan pembaruan yang tidak saya minta, tetapi entah bagaimana perlu saya dengar. Ibumu mengundurkan diri dari komite sosial klub, katanya. Bilang dia perlu fokus pada masalah keluarga. Tapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Para wanita mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab tentangmu, tentang pidato itu, tentang ibu macam apa yang tidak mengakui putrinya karena menjadi guru. Saya mengaduk kopi saya, melihat krim berputar. Dan Vina, dia menghapus semua postingan keluarga Instagramnya. Setiap satu. Seseorang di komentar halaman praktiknya bertanya, apakah dia saudara perempuan yang mengirim emoji hati ketika ibunya membuang saudaranya? Rina tertawa getir. Ternyata, pasien tidak suka mengetahui ahli bedah plastik mereka memiliki waktu respons emoji hati terhadap kekejaman keluarga selama 30 detik. Budi diam sepenuhnya. Menurut Rina, dia memberitahu Tante Tati bahwa seluruh situasi telah dibesar-besarkan dan bahwa dia lebih suka tidak membahasnya. Kelas profesional memiliki cara mereka untuk menghukum kesalahan langkah sosial. Tidak ada yang memboikot praktek Vina atau menolak menyewa firma Budi. Tetapi ada bisikan, lirikan samping di acara jejaring, jarak halus yang terjadi ketika orang menyadari permukaan mengkilap seseorang menyembunyikan sesuatu yang busuk di bawahnya. Ibumu menemui terapis, tambah Rina pelan. Dia memberitahu Tante Tati dia ingin mengerti apa yang salah. Saya meletakkan cangkir saya. Bagus untuknya. Kamu tidak ingin tahu lebih banyak? Mungkin dia benar-benar berubah. Mungkin dia berubah. Saya melihat keluar jendela ke pohon beringin di halaman belakang kami. Tempat Dimas dan saya bertukar janji. Tapi dia berubah tidak mengubah apa yang terjadi. Dan itu tidak mewajibkan saya untuk kembali. 6 bulan kemudian, saya belajar seperti apa rasanya kedamaian sebenarnya. Bukan ketiadaan kebisingan. Rumah pertanian kami tidak pernah sepi. Lili berlatih piano di ruang tamu. Dimas berdebat dengan traktor di lumbung. Ayam-ayam punya pendapat tentang segalanya. Tapi di bawah semua kebisingan itu, ketenangan. Jenis yang berasal dari mengetahui dengan tepat di mana Anda berada. Saya masih kepala dinas. Pekerjaannya berat. Rapat anggaran, konflik personel, dokumen tanpa akhir untuk menjalankan ratusan sekolah. Tapi setiap pagi ketika saya berjalan ke kantor saya melihat gambar krayon lili dipasang di atas meja saya. 3 figur tongkat, matahari kuning. Ibuku, ayahku, aku. Itu adalah pengingat harian saya tentang seperti apa kesuksesan sebenarnya. Pada ulang tahun pernikahan ketiga kami, Dimas dan saya piknik lagi di bawah pohon beringin. Lili membantu menyiapkan selimut, menyebarkan piring berisi ayam goreng dingin dan perkedel terkenal Ibu Dimas. Cahaya sore mengubah segalanya menjadi emas. Seseorang dari penerbit menelpon minggu lalu, sebut Dimas santai, menyerahkan segelas es jeruk nipis kepada saya. Mereka ingin kamu menulis buku tentang karirmu,
perjalananmu, semuanya. Saya menggelengkan kepala sebelum dia selesai. Saya tidak ingin hidup di masa lalu, bahkan jika itu bisa membantu orang lain. Guru lain yang dibuat merasa kecil. Saya memikirkannya, benar-benar memikirkannya. Jika saya pernah menceritakan kisah ini secara terbuka, kata saya akhirnya, itu akan dengan syarat saya sendiri. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk keuntungan. Hanya untuk membiarkan orang lain tahu mereka tidak sendirian. Lili merangkak ke pangkuan saya, berbau rumput dan sinar matahari. Ceritakan sebuah cerita, Bu. Saya mencium puncak kepalanya. Pada suatu hari, ada seorang guru yang menemukan keluarganya. Surat itu tiba pada hari Selasa di bulan Oktober, hampir tepat 1 tahun setelah upacara. Tidak ada alamat pengirim di amplop, hanya nama saya yang ditulis dengan tulisan tangan yang segera saya kenali. Huruf sambung hati-hati yang selalu dibanggakan ibu saya. Lengkungan elegan yang dihabiskan bertahun-tahun untuk disempurnakan. Saya duduk di meja dapur untuk waktu yang lama, hanya memegang amplop itu. Dimas masuk dari lumbung, melihat apa yang saya pegang, dan duduk di seberang saya tanpa sepatah kata pun. Kamu tidak harus membukanya, katanya. Aku tahu. Saya membukanya juga. Surat itu 2 halaman, ditulis tangan di atas kertas. Surat pribadinya, stok kartu krem dengan inisialnya diembos dengan emas. Indah. Aku sudah menulis surat ini 47 kali. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, membenarkan, membuatmu mengerti mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Tapi kebenarannya lebih sederhana dan lebih buruk daripada penjelasan apapun yang bisa kuberikan. Aku takut. Takut apa yang akan dipikirkan orang. Takut dihakimi. Takut bahwa pilihanmu entah bagaimana mencerminkan kegagalan dalam diriku. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku bahkan belum memaafkan diriku sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu aku salah. Bukan kesal atau diambil di luar konteks. Salah. Dan aku minta maaf untuk setiap hari yang kamu habiskan dengan percaya bahwa kamu tidak cukup. Kamu tidak berhutang tanggapan padaku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Tapi jika kamu ingin bicara, bukan berdamai, hanya bicara, aku akan ada di sini. Ibumu. Bahkan, jika kata itu tidak berarti bagimu apa yang seharusnya. Saya membacanya 2 kali. Kemudian, saya melipatnya dengan hati-hati dan menaruhnya di laci dapur. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Dimas. Saya tidak tahu. Saya melihat keluar ke pohon beringin. Daunnya berubah warna dalam cahaya musim. Tapi, untuk pertama kalinya, saya pikir saya tidak perlu tahu dulu. Tahu apa yang membuat saya terjaga selama berbulan-bulan setelah semua ini? Bukan kemarahan, bahkan bukan kesedihan. Itu satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa seorang ibu menghapus anaknya sendiri? Orang macam apa yang melihat putri mereka dan melihat kewajiban? Saya menghabiskan banyak waktu membaca tentang ini, berbicara dengan teman terapis, mencoba memahami, bukan untuk memaafkan, tetapi untuk berhenti memikul beban kebingungan. Inilah yang saya pelajari tentang orang-orang seperti ibu saya. Ratna Kusuma tumbuh dalam keluarga di mana cinta bersifat transaksional. Orang tuanya sendiri memujinya ketika dia mencapai sesuatu, dan menarik diri ketika dia tidak. Dia belajar sejak dini bahwa harga diri sama dengan kinerja. Bahwa Anda mendapatkan tempat Anda di meja secara harfiah. Pada saat dia memiliki anak sendiri, dia tidak tahu cara lain untuk mencintai. Ketika Vina menjadi dokter dan Budi menjadi pengacara, ibu saya bukan hanya bangga, dia lega. Kesuksesan mereka membuktikan dia adalah ibu yang baik. Pencapaian mereka adalah pencapaiannya. Status mereka melindunginya dari rasa malu yang dia bawa sejak kecil. Dan kemudian ada saya, putri yang memilih makna daripada uang.
yang memilih profesi rendahan yang membuat Ratna merasa terekspos. Setiap kali seseorang bertanya tentang anak-anaknya, dia harus menjelaskan saya. Penjelasan terasa seperti kegagalan. Jadi, dia melakukan apa yang dilakukan orang yang takut. Dia memotong bagian yang sakit. Itu tidak memaafkannya. Tidak ada yang memaafkan meninggalkan anak Anda. Tapi memahami ini membantu saya menyadari sesuatu yang penting. Penolakannya tidak pernah tentang harga diri saya. Itu tentang luka-lukanya. Dan inilah hal yang ingin Anda dengar. Jika Anda pernah berada di posisi saya, Anda tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkan orang yang menyakiti Anda. Anda dapat memahami mereka tanpa memaafkan mereka. Anda dapat memiliki belas kasih tanpa memberi mereka akses ke hidup Anda. Batasan bukanlah tembok yang dibangun dari kemarahan. Itu adalah pintu yang bisa Anda kendalikan. Jika cerita ini beresonansi dengan Anda, saya punya pertanyaan. Pernahkah Anda harus memilih antara menjaga kedamaian dan melindungi kedamaian Anda? Tulis jawaban Anda di komentar. Saya membaca setiap satu. Dan jika Anda ingin lebih banyak cerita seperti ini, periksa video yang ditautkan di deskripsi. Saya pikir Anda akan menemukan sesuatu yang berbicara kepada Anda. Terima kasih sudah berada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Indah, dan saya akhirnya tahu apa arti keluarga sebenarnya.